silakan menyampaikan visi misi perubahan dari kandidatnya. Visi apa yang ditawarkan oleh kandidatnya untuk membangun Indonesia ini. Nah, kalau perdebatannya pada aspek ide, pada aspek gagasan, maka secara otomatis hajatan demokrasi itu akan menjadi semakin berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rumah Restorasi Indonesia. Kali ini bersama saya Zainal Abidin Riam. Hari ini kita akan mendiskusikan sebuah topik yang tidak kalah menariknya, yaitu seputar isu politik pembelahan. Isu ini merupakan isu yang sebenarnya bukan hanya hangat 1-2 hari ini atau hangat 1-2 bulan ini. Bahkan sebenarnya sudah bertahun-tahun, sejak Pilpres 2014, 2019, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Oleh sebab itu, akan lebih baik kalau perbincangan ini kita mulai dengan sedikit mengulas tentang apa itu sebenarnya disebut dengan politik pembelahan. Politik pembelahan, bila kita ingin maknai secara sederhana, adalah merupakan sebuah proses politik untuk mencapai tujuan dengan cara-cara yang tidak tepat, dengan menggunakan cara-cara yang ujungnya bisa melahirkan disintegrasi bangsa, yang ujungnya bisa melahirkan pembelahan di antara sesama anak bangsa. Nah, tentu model politik pembelahan ini tidak bagus untuk kondisi kebangsaan kita, baik untuk hari ini maupun untuk masa yang akan datang. Kita flashback kembali, negara ini merupakan negara kesatuan, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, semestinya persatuan menjadi poin penting dalam semua aspek kebangsaan kita, termasuk dalam aspek politik. Semestinya politik didorong untuk semakin menguatkan persatuan, bukan justru menjadikan politik sebagai sarana untuk melahirkan perpecahan demi untuk mencapai tujuan-tujuan politik jangka pendek. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat fakta secara faktual, ya, kita tidak bisa menafikan bahwa realitas politik pembelahan itu terjadi dalam ruang kebangsaan kita hari ini. Contoh paling sederhana, kita mungkin sangat familiar dengan istilah cebong, dengan istilah kampret, yang belakangan berubah lagi menjadi kadrun. Dalam kesehariannya, atau dalam pemahaman umum di masyarakat, cebong biasanya diasosiasikan sebagai kelompok-kelompok pendukung Presiden Joko Widodo. Sebaliknya, kampret atau kadrun biasanya diasosiasikan oleh orang-orang yang kemudian beroposisi, baik di partai politik maupun di luar politik, terhadap Presiden Joko Widodo. Mereka dianggap dilabel sebagai kampret atau sebagai kadrun. Jadi yang mendukung Pak Jokowi diberi label sebagai cebong, sementara yang mengkritik Pak Jokowi atau yang bersikap oposisi terhadap Pak Jokowi itu diberi label sebagai kampret atau kadrun. Nah, masalahnya adalah karena baik yang dilabeli cebong maupun dilabeli kadrun atau kampret itu sebenarnya sama-sama adalah anak bangsa, sama-sama di antara anak bangsa sendiri. Sehingga yang terjadi adalah pertengkaran di antara sama anak bangsa. Kita melihat ruang media sosial kita itu dipenuhi dengan silang pendapat yang tidak lagi produktif, yang tidak lagi rasional, yang lebih pada hal-hal yang bersifat menjatuhkan, bukan lagi pada adu ide yang antara cebong dan kampret ini. Itu sangat terlihat di media sosial kita. Begitu juga terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa mungkiri terjadi pembelahan di tengah masyarakat kita. Pembelahan ini sebenarnya terjadi sejak Pilpres 2014. Cebong, kampret. Semestinya pasca Pilpres, istilah cebong kampret atau pembelahan ini semestinya sudah berakhir. Karena hajatan demokrasi yang bernama pemilihan presiden itu sudah berakhir. Tapi pada faktanya, walaupun Pilpres telah berlalu, tetapi pembelahan itu terus berlangsung. Nah, pada titik ini kita mesti bertanya, jangan-jangan ada kelompok-kelompok tertentu atau ada pihak-pihak tertentu
yang sengaja memelihara politik pembelahan ini, yang sengaja terus memelihara anak bangsa kita agar terbagi ke dalam cebong dan kampret tadi, atau berubah menjadi kadrun di kemudian hari. Jangan-jangan ada yang berusaha melestarikan itu, entah apa kepentingannya. Tetapi yang pasti, bila hal ini terus dilestarikan, maka tentu itu bisa berujung pada disintegrasi di antara sama anak bangsa. Kalau ini terus dilestarikan, maka secara otomatis hubungan antara sama anak bangsa menjadi tidak harmonis, menjadi tidak saling memahami dan dipenuhi oleh pertengkaran dan konflik antara satu dan yang lain. Teman-teman sekalian, oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk mengakhiri politik pembelahan ini. Sangat penting bagi kita untuk tidak lagi mengkotak-kotakan masyarakat ke dalam kelompok cebong dan ke dalam kelompok kadrun atau kelompok kampret. Cebong dan kampret kadrun ini harus dihentikan, harus di stop sampai sekarang. Bahkan sebaiknya itu di stop sebelum Pilpres 2024 atau sebelum pemilihan umum 2024. Kita tidak ingin lagi melihat hajatan demokrasi yang bernama Pilpres itu di 2024 masih dipenuhi dengan suasana politik pembelahan, tentang efek buruk dari politik pembelahan itu, dan sudah saatnya di 2024 kita bersaing secara sehat, tidak lagi menggunakan cara-cara politik pembelahan. Nah, oleh sebab itu, apa langkah-langkah yang mesti dilakukan untuk mengakhiri politik pembelahan ini? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, di antara sama anak bangsa perlu lahir sebuah kesadaran bahwa semua anak bangsa itu pasti ingin memajukan bangsa ini. Baik yang dilabeli cebong maupun yang dilabeli kampret tadi atau kadrun tadi, itu pasti punya keinginan sama untuk membangun bangsa ini. Oleh sebab itu, karena pada dasarnya tujuannya sama, sehingga tidak perlu untuk saling menegasikan antara satu dan yang lain. Oke, pilihan politik kita bisa berbeda, baik di Pilpres maupun di momen politik yang lain. Tetapi kita harus ingat bahwa perbedaan pilihan politik itu seharusnya tidak perlu dibawa pasca hajatan politik itu selesai. Semestinya pasca hajatan politik, maka kita membaur kembali sebagai satu kesatuan di antara sesama anak bangsa, sebagai satu kesatuan dalam konteks negara Republik Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan? Yang kedua adalah kita mesti memunculkan kesadaran di antara sama anak bangsa bahwa merawat politik pembelahan atau merawat pengkotak-kotakan tadi itu sama sekali tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak akan menguntungkan kelompok A, kelompok B, kelompok C, tidak akan menguntungkan kelompok yang dilabeli cebong misalnya, dan juga tidak akan menguntungkan kelompok yang dilabeli kampret misalnya. Tidak ada sama sekali yang diuntungkan. Yang ada adalah semua pihak akan dirugikan. Kenapa? Karena energi kita, energi anak bangsa yang seharusnya diarahkan untuk membangun bangsa ini pada semua sektor, itu justru terkuras dengan hadirnya polarisasi ini. Energi ini justru tersalurkan untuk semakin mempertajam polarisasi tadi. Nah, kesadaran ini mesti hidup bahwa polarisasi itu sama sekali tidak berimplikasi pada kemajuan bangsa kita. Justru hanya menyebabkan stagnasi, bahkan menyebabkan kemunduran dalam konteks kebangsaan kita hari ini. Yang ketiga, apa yang perlu dilakukan? Politik adalah sebuah pesta demokrasi, ya, bahwa semestinya hajatan demokrasi itu benar-benar dilihat sebagai sebuah hajatan. Kalau kita melihatnya sebagai sebuah hajatan, maka tentu hajatan itu kan dilaksanakan secara riang gembira. Di mana misalnya kalau orang hajatan itu pasti dalam kondisi yang riang gembira, pasti dalam kondisi yang senang. Nah, Pilpres, pemilu secara umum semestinya benar-benar dilihat sebagai hajatan demokrasi. Artinya kita menjalaninya secara riang gembira, kita beradu ide, beradu gagasan, tetapi pasca itu kita kembali dalam kondisi yang juga riang gembira. Jadi kita tidak menatap hajatan demokrasi tadi dalam konteks yang saling memusuhi hanya karena perbedaan pilihan. Nah, kalau dalam konteks saling memusuhi, maka sangat mungkin akan terbawa pasca Pilpres tadi. Suasana permusuhan itu sangat mungkin akan terbawa pasca Pilpres tadi. Gitu. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian,
saya pribadi berharap bahwa mesti ada langkah-langkah serius yang kita perlu lakukan untuk mengakhiri politik pembelahan ini. Apa itu? Kita mesti memunculkan apa yang saya sebut sebagai politik persatuan. Politik persatuan merupakan antitesa atau lawan dari politik pembelahan. Kalau politik pembelahan itu cenderung untuk mencapai tujuannya dia menggunakan cara-cara merawat pembelahan di antara sama anak bangsa, sementara kalau politik persatuan orientasinya adalah persatuan. Orientasinya adalah persatuan Indonesia. Jadi berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan politik dengan tetap mengedepankan asas-asas persatuan tadi. Tidak ada masalah kita berbeda pilihan. Itu lumrah dalam negara demokrasi. Pemilu sebagai bagian dari instrumen penting demokrasi, itu sangat sah kita berbeda pandangan, kita berbeda pilihan, kita berbeda kandidat yang nanti akan kita coblos di kotak suara, itu sah-sah saja. Tetapi semestinya yang terjadi, walaupun kita berbeda pilihan, maka semestinya yang kita kedepankan adalah adu gagasan, adu ide, adu visi. Hanya si kelompok ini yang memilih kandidat tertentu, itu silakan menyuarakan apa visi kandidatnya, apa tawaran-tawaran perubahan yang diinginkan oleh kandidatnya atau yang dibawa oleh kandidatnya. Sebaliknya, kelompok B misalnya, yang juga mendukung kandidat yang berbeda, itu juga silakan menyampaikan gagasan-gagasan brilian dari kandidatnya. Silakan menyampaikan visi misi perubahan dari kandidatnya. Visi apa yang ditawarkan oleh kandidatnya untuk membangun Indonesia ini. Nah, kalau perdebatannya pada aspek ide, pada aspek gagasan, maka secara otomatis hajatan demokrasi itu akan menjadi semakin berkualitas. Kalau perdebatannya pada aspek pemikiran, maka pasti hajatan demokrasi, baik pilpres maupun pemilu secara umum, itu akan melahirkan hasil yang memuaskan, untuk semua mungkin tidak memuaskan, tapi paling tidak hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan menjaga suasana politik pembelahan tadi. Nah, ini penting menjadi kesadaran bersama untuk kita semua, agar kelak di masa mendatang, anak cucu kita atau generasi setelah kita, itu kemudian tidak lagi hidup dalam suasana politik pembelahan. Awalnya saya melihat bahwa politik pembelahan ini mungkin hanya akan berlangsung secara temporer saja. Paling tidak setelah selesai pasca pilpres itu akan berakhir. Tapi ternyata tidak. Ternyata berlanjut lagi di pilpres selanjutnya. Oleh sebab itu, kita harus menyetopnya, harus ada usaha yang serius untuk memberhentikan politik pembelahan ini, dan itu mesti dimulai dari diri kita masing-masing. Mesti ada kesadaran bersama untuk menghentikan politik pembelahan ini, lalu kemudian mendorong sebuah model politik baru yang saya sebut tadi sebagai politik persatuan, sebagai sebuah model politik yang mana persaingan antara kandidat yang satu dan kandidat yang lain itu lebih didorong oleh persaingan ide, oleh persaingan gagasan untuk sama-sama membangun bangsa ini. Ini menjadi tanggung jawab kita semua dan saya yakin kita bisa melakukannya. Oke, teman-teman, itu saja untuk sesi kali ini. Semoga ada hal-hal bermanfaat yang bisa kita dapat dari ulasan kali ini, dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.